Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa memulai kembali podcast keras kita dan sekarang episode yang kelima. Alhamdulillah pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Ibu Siska Febriantika. Selamat datang di Teras Kita Podcast, Ibu. Ya, selamat datang juga. Beliau adalah salah satu guru di Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungdawa. Saya informasikan bahwa SDN 2 Kedungdawa ini berada di Blok Repudang di RT 01. Benar ya, Bu? Di RT 01 ya. Bu Siska Febriantika ini lulusan Universitas Muhammadiyah Cirebon jurusan PGSD. Kalau boleh tahu itu lulusannya tahun berapa? Lulus dari WMC itu tahun 2015. 2015. Kemudian mulai mengajar di SD 2 Kedungdawa itu tahun berapa? Tahun 2015 itu lulus bulan Oktober. Ya. Kemudian saya itu gak langsung ke SD. Awalnya ngajarnya di PAUD dulu. Tahun mana? Di PAUD Al-Ghazali di irigasi ya. Terus kemudian direkomendasikan oleh guru saya dulu, Pak Bagjo ya. Di sini karena ada salah satu guru di SD Kedungdawa 2 itu kebetulan akan mutasi. Jadi kekurangan atau kekosongan guru di kelas 5. Maka dari itu beliau itu merekomendasikan saya untuk menjadi guru di sini. Itu tahun 2016 saya masuk sini 2016 bulan Juli. Satu tahun setelah lulus dari UMC. Ya, 1 tahun. Betul. Bu Siska juga dulu SD-nya di sini kan? Betul. Atau di tempat lain? Kebetulan saya alumni di sini Alumni. juga. Nah, ini bagaimana Bu perasaan Ibu Ya. belajar di sini dan kemudian setelah lulus dari perguruan tinggi juga mengajar di sini? Rasanya seperti apa? Perasaannya alhamdulillah bersyukur. Berarti ilmu saya selama saya kuliah itu bermanfaat untuk orang-orang kita terutama. Yang pertama ya bersyukur, yang kedua itu bangga. Bangganya kenapa? Saya ilmu yang saya dapat itu saya bisa salurkan gitu ke orang-orang yang sedaerah dengan saya, jadi bangga gitu. Terus yang ketiga senang bisa ketemu guru-guru yang lama, guru-guru saya dulu. Terus tiba-tiba saya ngajar dengan beliau-beliau, ya senang, pasti senang. Terus pasti banyak ilmu juga yang bisa didapat dari beliau-beliau kan senior-seniornya. Jadi bersyukur, bangga, dan sangat senang sekali. Ya, tadi kan disebutkan guru yang dulu mengajar dan sekarang mengajar bersama gitu, mengajar bareng di SD. Itu ya. Guru yang dulu mengajar Ibu dan sekarang juga masih menjadi guru di sini itu siapa aja? Kebetulan yang sampai saat ini masih mengajar di sini. Saat ini masih mengajar itu ada Ibu Cici, ada Ibu Eti, sudah. Berarti dua orang. Kebetulan kan waktu saya SD di sini itu ada Pak Bagjo ya, dulu yang mengajar, cuman beliau itu baru bulan Desember 2020 beliau pensiun. Terus Pak Durahim kebetulan juga pensiun tahun kemarin. Pak Didi, Pak Supriyadi kebetulan juga tahun kemarin pensiun. Tahun kemarin itu sampai 4 orang pensiun. Ya. Dan kebetulan di tahun sekarang juga Ibu Kepala Sekolahnya pensiun. Itu berarti ketentuan pensiun seperti apa? Ketentuan pensiun itu dari umur atau dari? Iya, berdasarkan umur. Iya, berdasarkan umur. Jika usianya sudah usianya 60 tahun pensiun. Stop dulu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Ya. Kan tadi udah dijelaskan masa guru-gurunya itu yang mengajar dari dulu sampai sekarang. Kemudian saya ingin tanya bahwa pertama kali mengajar di sini Pak Alhamdulillah seperti apa? Pengalaman pertama mengajar di alma mater sendiri. Begitu. Ya.
pengalaman pertama mah ini asal saya tuh bisa nggak ya, soalnya kan ngajar anak-anak yang biasanya setiap hari ketemu sama saya gitu kan ya, maksudnya saya bisa nempatin gak nih antara misalkan saya di rumah itu jadi orang lain buat mereka, dan ketika di sekolah saya jadi guru mereka gitu. Sebenarnya itu mah tantangan tersendiri sih ya, antara maksudnya saya ini bisa berhasil atau enggak gitu. Ada cerita menarik kamu di pengalaman pertama mengajar? Banyak cerita menarik banget. Salah satunya? Saya itu kaget, soalnya saya itu pertama di sini kebetulan kan megang kelas tinggi, kelas 5. Jadi kan kalau anak kelas 5 kan itu tengah-tengah ya, secara psikisnya mereka itu sudah mulai kembali lagi ke kayak kelas rendah gitu. Jadi lagi kata Cirebonnya lagi badeg-badeg, lagi nyanggo-nyanggo ya. Jadi ya gitu, ada yang setiap hari nggak masuk sampai 3 bulan. Itu nggak berangkat apa cuti hamil sampai 3 bulan. Astagfirullah, saya datengin. Memang keadaan ini ya, keluarganya kan, faktor keluarganya. Sampai saya layu setiap hari ke rumah tetap aja. Alasannya nggak ada uang saku, sampai istilahnya ayolah uang saku berapa kamu sehari jajannya gitu kan. Tetap aja nggak mau. Ada lagi yang apa namanya? Itu yang nggak berangkat ya. Ada lagi yang setiap hari itu bajunya maunya dikeluarin aja. Ada yang sampai ekstrim. Dia itu kelas mah di kelas 5, tapi istilahnya tuh jegere lah, jegere. Jadi itu sama kelas 6, sama kelas 4, dia tuh yang apa istilahnya jegere, ngebosin gitu. Sampai ada rumah apa tuh namanya? Lebah ya? Diiniin. Iya, sampai itu pada ke apa namanya kalau orang sini namanya kesengat tuh apa aja? Dicoklat itu apa? Keantup, sampai Iya. keantup semua. Astagfirullahaladzim. Dianya atau orang lain? Atau Kan karena teman-temannya? teman-temannya ikut-ikutan ya. Akhirnya kan satu gerombolan itu diantup semua. Astagfirullah, saya tuh ini kan busi sekali gitu kan. Terus ada lagi sampai patungan melihara hewan yang najis gitu kan. Kayak ekstrim lah. Kalau itu saya pernah dengar soalnya. Iya, ekstrim. Memang ekstrim. Jadi benar-benar sebenarnya anak SD itu benar-benar lagi butuh perhatian sih. Benar-benar butuh perhatian dari gurunya kan, soalnya mereka sebenarnya kita mau totalitas gitu merhatiin mereka, cuman ketemu sama kita sebagai guru kan cuma berapa jam gitu di sekolah. Selebihnya kan mereka itu kan di rumah, tanggung jawab orang tua gitu kan. Cuman karena berhubung dekat dengan saya, tapi tetap saya pantau. Itu kelebihannya jadi guru di daerah sendiri segitu. Tahu lah memantau anak-anak. Kemudian ini kita bicara tentang anak-anak khusus di umumnya Kedung Dawa, karena kan di sini kan Kedung Dawa 2 ya. Khususnya Blok Kepudang gitu. Kemampuan atau semangat belajar anak-anak Kedung Dawa khususnya Blok Kepudang ini di waktu Ibu Siska pertama mengajar seperti apa? Khususnya kelas yang saya pegang. Kebetulan itu saya itu masuk pas semester 2. Jadi saya tinggal melanjutkan dari yang awalnya itu gurunya namanya Pak Haji Satria ya. Saya tinggal melanjutkan dari beliau. Kebetulan cara mengajar beliau kan ya sudah tidak diragukan lagi ya. Saya sudah merasakan. Iya, oh udah pernah. Merasakan. Iya. Jadi untuk kemampuan mah anak Kepudang tuh kata saya mah secara kognitif mereka itu mumpuni. Cuman ya itu secara efektifnya mereka itu karena terbiasa, kan ya bahasanya di rumahnya diliarkan sama orang tuanya. Jadi ketika ke sekolah masih terbawa-bawa. Tapi itu kan hanya sekian persen itu ya? Hanya sekian persen, tidak semua anak, paling anak-anak yang tertentu saja. Rata-rata mayoritas itu biasanya laki-laki. Kalau untuk perempuan mah insya Allah tidak ada masalah. Kan tadi kan bilang bahwa melanjutkan di semester 2 ya. Melanjutkan itu apakah
lebih susah karena kan kalau melanjutkan anak-anak sudah berpatokan ke guru awal. Ibu melanjutkan apakah itu lebih susah atau lebih mudah menurut Ibu? Lebih mudah. Lebih mudah. Lebih mudah. Karena apa? Dasarnya mereka udah didapat gitu. Jadi saya itu ketika awal ngajar di kelas 5 di SD ini, saya tinggal mengikuti aja alurnya, maksudnya cara belajar mereka dengan Pak Haji Satria itu, namun gini kan nanggung gaya lah. Jadi saya mengikuti cara belajar mereka dengan Pak Haji Satria. Jadi lebih mudah kata saya, daripada saya harus membangun dari awal fondasinya gitu. Tadi kan di pertama mengajar, kalau sekarang apakah sama atau ada perkembangan lain? Sekarang maksudnya perkembangan anak-anak dulu. Jadi tadi kan di awal, apakah tetap sama kemampuan anak-anak itu? Jadi kalau sama kan berarti kemampuan anak-anak pemuda ya rata-rata sama seperti itu gitu. Punya kemampuan lebihkah atau seperti apa? Yang sekarang masih sekolah dengan alumni yang sudah lulus gitu. Sebenarnya mah setiap tahunnya itu unik sih, ya nggak sama. Misalkan lulusan yang tahun kemarin itu sekian persen, yang biasanya kan patokan kita di sini orang tua itu kalau anaknya masuk SMP negeri itu berarti berhasil gitu kan. Kalau anaknya masuk SMP swasta itu gagal, padahal kan tidak. Anak itu kan tidak hanya dinilai dari kognitif ya. Ada yang berkembang secara kognitif, nilainya bagus, tapi secara afektif dia kurang. Afektif itu sifat ya, sikap ya. Sekarang sikap juga kan dinilai di kurikulum 2013 ini kan lebih mendominankan, lebih memunculkan sikap, karakternya, secara ya spiritualnya, sosialnya itu kan lebih dimunculkan. Sedangkan kognitif itu sekarang hanya sebagai penunjang, pendukung. Jadi kalau saya juga nggak bisa menjudge anak itu bodoh, anak itu tidak bisa, karena sebenarnya pada dasarnya anak itu semuanya tidak ada yang bodoh. Hanya kita mungkin sebagai orang tua atau sebagai guru kurang memahami apa nih yang diinginkan mereka tuh gitu. Jadi sebenarnya kalau secara kemampuan ya jelas beda, setiap tahunnya jelas beda. Saya ingin garis bawahi yang tadi Bu, apalagi sekarang kan mendekati pergantian tahun, yang berarti ada lulusan dari sini yang akan masuk ke SMP. Tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan bahwa tidak harus masuk negeri, dan sedangkan orang tua juga ada pikiran harus negeri itu seperti apa? Ya sebenarnya saya kasih pencerahan ke orang tua tuh. Kebetulan saya ini baru mengajar di kelas 6 tahun sekarang karena menggantikan Pak Banjo. Biasanya saya tuh di kelas 5, kelas 4, kelas 5. Karena sekarang megang 2 kelas. Saya dengar. Enggak, tahun kemarin itu kan kebetulan guru kelas 3 dan guru kelas 4 kan bersamaan tuh pensiunnya, jadi saya terpaksa megang 2 kelas. Tahun sekarang saya megang kelas 6. Jadi sebenarnya SMP negeri dengan SMP swasta itu hanya beda status saja. Kalau negeri itu berarti milik pemerintah, kalau swasta ya milik yayasan. Apa sih yang membedakannya? Ya status, hanya milik pemerintah dan milik yayasan. Kalau pemerintah dikelola pemerintah, kalau swasta ya dikelola oleh yayasan. Padahal sama, negeri dengan swasta tuh kurikulumnya ya sama, bukunya sama, terus materinya sama ya. Mungkin yang membedakan itu penunjang fasilitas belajarnya mungkin. Karena dari negeri itu kan ada bantuan dari pemerintah, mungkin fasilitas untuk sekolahnya lebih ditingkatkan. Kalau yayasan itu kan mengharapkannya dari jumlah murid ya. Kalau jumlah muridnya sedikit, ya fasilitasnya juga mungkin mereka dananya dari mana gitu kan. Jadi sebenarnya sama saja. Berarti faktor keberhasilan seseorang tidak dipengaruhi oleh dia masuk swasta atau negeri? Tidak. Bahkan banyak saya juga SMK dan kuliah bukan negeri kok, saya swasta. Tapi keberhasilan kita itu ditentukan oleh kitanya. Iya. Dan takdir gitu kan. Tapi kita juga harus ikhtiar ya. Ikhtiar pasti harus. Oke, kita
masuk ke masa pandemi. Iya. Setelah beberapa tahun Ibu mengajarkan dari 2016 karena kita mengalami masa pandemi di 2020 awal, berarti 3 tahun Ibu mengajar di sini. Waktu di awal pandemi, apa yang Ibu rasakan di 2020 awal itu? Setelah biasanya kita KBM tatap muka gitu kan, bertemu anak-anak, mengajarnya secara langsung ya, tiba-tiba ada pandemi COVID-19 dan pemerintah juga membuat kebijakan, bukan kebijakan lagi, peraturan ya, adanya daring pembelajaran dalam jaringan atau BDR, belajar dari rumah. Shock sih sebenarnya, guru itu shocknya apa? Kita harus merubah bukan materi belajar, metode belajarnya kita harus mikir lagi. Memang sih ditentukan ya dari kurikulum penunjang COVID-nya itu kan ada BDR caranya begini-begini. Cuman yang disayangkan itu pemerintah tidak tebang pilih. Artinya tidak tebang pilih, mereka disamaratakan semua. Padahal kan setiap daerah itu beda-beda. Ada yang tingkat sosialnya dari keluarga yang menengah ke atas, ada yang sampai menengah ke bawah. Dan kebetulan di STK Dundawa 2 itu bukan orang tuanya yang dari kalangan menengah ke atas. Kita tahu sendiri kan mayoritas mata pencaharian mereka itu sebagai apa. Jadi sebenarnya faktor yang paling kita trauma juga sih. Maksudnya kita ini udah sih capek-capek harus buat metode, terus harus menjelaskan secara daring, terus materi yang kita sampaikan juga istilahnya ngalor ngidul, kitanya ngalor, merekanya ngidul. Karena apa ya, terhambat oleh itu kan, karena tidak ketemu langsung, jadi perkembangan anak juga tidak terkontrol, tidak dipantau oleh kita. Jadi begitulah. Terus untuk fasilitasnya kan daring itu dalam jaringan, berarti anak itu harus punya HP. Sedangkan ada kan orang tua yang tidak mampu beli HP, terus harus numpang ke temannya. Mending temannya boleh ditumpangin, kalau enggak itu masalah lagi sebenarnya. Penemuan masalahnya sih banyak, lebih banyak masalahnya daripada solusinya tuh, lebih banyak masalahnya. Jadi sangat-sangat tidak efektif, sangat-sangat tidak efektif. Makanya kita sebagai guru-guru, orang mah melihatnya enak lah gurunya makan gaji buta, padahal kerjaan kita 2 kali lipat. Harus ngoreksi yang tadinya ulangan harian ya, termasuknya yang misalkan pembelajaran selesai kita ulangan, itu kan enak ya kalau ketemu langsung. Ini kita tumpuk-tumpuk berapa jumlah siswa, kita terus belum input nilainya, harus buat rapat juga aplikasinya ada 2, kita lebih ribet. Makanya untuk paradigma pemikiran orang tua yang guru enak nih, anaknya nggak sekolah makan gaji buta, ngajar siapa? Jangan salah, beban kita tambah banyak gitu kan ya. Jadi setelah dijelaskan permasalahannya, inovasi dan kreativitas sekolah untuk menyiasati seperti itu bagaimana? Paling kita itu ya tadi ya, karena fasilitas penunjangnya itu terbatas ya, kita pakai Zoom meeting, aplikasi Zoom gitu kan ya. Kita coba beberapa HP anak, ternyata tidak support. Padahal sekolah itu sampai menyediakan wifi untuk anak-anak, maksudnya wifi ya, untuk gurunya, untuk anak-anak, maksudnya beberapa anak kita panggil ke sini gitu kan ya. Ternyata tidak support HP anaknya. Zoom harus pakai laptop, nggak semua, bahkan tidak ada anak yang punya laptop. Jadi paling kita mensiasatinya karena mungkin HP mah punya semua ya. Jadi tetap jarang. Ada aja yang ada ya, tapi kan dari yang punya dengan yang tidak punya itu persentasenya yang punya 80%, yang tidak punya cuma 20% gitu kan. Paling pakainya YouTube, bukan aplikasi ya, nonton ya medianya YouTube sama WhatsApp untuk sementara. WhatsApp sama luringnya itu ya bentuknya itu lembar kerja siswa LKS. itu yang
buku PJJ, BPJS yang tema itu BAJJ. oh iya ya. Ya. Saya sering dengar dari anak-anak kita ada BAJJ apa BAJJ. gitu, terus lalu buku tema itu seperti apa? Apa itu Ya. juga salah satu dari Itu luringnya kan ada daring, ada luring. Kalau daring itu kan dalam jaringan, Iya. kita melalui YouTube dan WhatsApp. Jadi WhatsApp itu kita buat grup, satu kelas itu buat grup WhatsApp. Iya. Untuk apa? Selain untuk apa namanya, sharing tentang pembelajaran, itu juga kan untuk pemberitahuan informasi karena kita tidak langsung bertemu, jadi informasikan melalui WhatsApp ya. Nah, itu penunjang buku tema itu penunjang. Untuk apa? Anak masa iya belajar di rumah tidak ada bahan Media. ajarnya sama sekali. Kalau media kita pakai YouTube. Oh, media. Jadi misalkan Oh, iya. tema ini khusus saya ya, Iya. khusus saya. Untuk tema 1 misalkan bukunya kan dikasih tuh ke Dikasih. anak. Nah, saya cari nih materi subtema 1 itu tentang apa. Saya download tuh aplikasi di YouTube. Iya. Saya share ke WhatsApp, anak suruh memperhatikan kaitannya dengan tema yang di situ apa. Nah, untuk BAJJ itu untuk lembar kerja siswa penggantinya LKS, iya. BAJJ itu sesuai tema habis BAJJ gitu. Jadi untuk evaluasinya. Iya. Terus pandemi kan sudah berjalan 2 tahun nih. Kurang lebih 2 tahun lah, 2020 Satu tahun setengah. Iya, 1 tahun setengah, Ya. kurang lebih ya. Iya, kurang lebih 1 tahun setengah. Pandangan dan harapan ibu seperti apa? Harapan kita mah pasti bukan hanya saya ya, khususnya bukan hanya guru, pasti semua juga terdampak kan pandemi ini. Bukan hanya guru ya, para pekerja pabrik dan pegawai-pegawai yang lain itu terdampak semua. Harapannya semoga pemerintah menemukan solusi yang terbaik supaya apa, perekonomian juga pulih kembali. Yang utama ini kan sekolah ya, yang sangat memprihatinkan sekolah. Pariwisata dibuka, ini saya curhat ya. Pariwisata dibuka, terus apa namanya, mal-mal itu dibuka kan. Sedangkan kalau anak sekolah tidak boleh, salah mereka tuh apa gitu kan. Padahal wisata dibuka sama aja kerumunan ya. Anak-anak sekolah padahal kita bisa mengkondisikan 1 hari itu beberapa anak saja, yang penting memenuhi protokol kesehatan ya kan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, pakai apa namanya, hand sanitizer, bahkan kita ada pengukur suhu. Kita sudah istilahnya tuh sekolah itu mengupayakan untuk prosedur protokol kesehatan kita lengkapin loh padahal, tapi tetap saja katanya alasannya dengan zona merah, jadi sekolah itu tidak boleh ada kegiatan tatap muka. Jadi harapan saya mah pemerintah itu coba dikaji kembali ya. Kenapa wisata dibuka, mal-mal dibuka, tapi sekolah tidak dibuka? Padahal kan yang namanya sekolah itu istilahnya pondasi. Kalau kita mau bikin rumah kan harus ada pondasi dulu. Anak-anak kita ini kan yang di sekolah dasar, apalagi SD, mereka tuh generasi penerus loh. Yang nantinya nggak tahu ke depannya mau ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri. Kalau mereka tidak bersekolah, pengetahuan mereka kan dari mana? Jadi tolong untuk pemerintah, harapan saya terutama guru-guru itu sangat besar. Semoga COVID itu ya walaupun mungkin katanya tidak bisa hilang gitu kan cepat. Ya ada kebijakan-kebijakan mereka yang harus dikaji kembali supaya sekolah itu aktif kembali, tidak seperti ini. Tadi kan harapan ke pemerintahan. Sekarang pesan untuk anak-anak. Pesan untuk anak-anak selama pandemi belajar di rumah. Yeah. Pesan saya mah cuma 1. Karena belajar di rumah, yaitu benar-benar belajar di rumah, jangan main di rumah gitu ya. Soalnya gitu, orang tua juga kadang salah menerka mungkin keterbatasan ini ya. Kondisi atau mungkin cara tangkap mereka. Disangkanya anak-anak itu
selama COVID tidak belajar, padahal kan BDR belajar dari rumah dengan adanya buku tema, BAJJ, tugas-tugas yang melalui WhatsApp itu sebenarnya anak itu suruh di rumah belajar gitu. Tapi kenyataannya, realitanya mereka itu 24 jam main. Bahkan anak-anak sekarang tuh lebih ekstrimnya, ada gurunya tuh tidak ada rasa takut, oh ini saya tuh merasa bersalah gitu, ada guru saya harusnya belajar di rumah malah saya main, apalagi kan ada aplikasi game online, PS ya, wifi ya kan, banyak kan rumah-rumah yang menyediakan wifi ya. Jadi beda sekali secara moral, secara etika anak-anak kita sekarang dengan kita zaman dulu sekolah, ya nggak sih? Kamu ngerasain nggak sih kalau misalkan kamu nggak ngerjain PR dulu SD ya, ini cerita SD, kamu itu nggak ngerjain PR, terus kamu berangkat ke sekolah, ada gurunya, apa yang kamu rasain? Deg-degan kan? Takut kan, rasa bersalah ketika ditanya mana kamu PR-nya? Zaman sekarang enggak loh, santai. Malah dihukum tuh senang. Berarti ada kesempatan untuk mereka keluar dari kelas gitu. Jadi saya juga bingung ya, anak pola pikir mereka tuh dihukum kok senang, jadi saya harus bagaimana gitu. Iya begitu. Jadi pesan untuk anak-anak, khususnya anak-anak SD Kedungdawa 2 ya, semoga nonton ya video ini. Ibu sangat-sangat minta tolong ke kalian, sekarang ini bukan untuk bermain-main di rumah, sama saja kalian itu kewajibannya sebagai seorang pelajar itu belajar. Cuma sekarang dengan situasi dan kondisi yang sedang ada pandemi seperti ini, cuma beda tempat saja. Kalau normalnya kita belajar di sekolah, sekarang wayahnya kalian itu belajar di rumah. Dan pesan untuk orang tua sekalian ya, pesan untuk orang tua, tolong awasi, bimbing anak-anak kita, karena mereka itu penolong kita suatu saat, katanya gitu ya. Dalam agamanya, ini ngomong secara agama, saya juga tidak pintar agama, tapi tahulah sedikit. Katanya yang menolong kita suatu saat nanti di akhirat itu kan salah satunya doa anak yang soleh. Jadi tolong ibu dan bapak, orang tua, murid SD Kedungdawa 2, bimbing anak itu selayaknya mereka berkembang dengan baik. Jangan memfasilitasi anak dengan aplikasi-aplikasi yang sekarang ini ngeri ya. Aplikasi-aplikasi game online, terus apa tuh? Yang goyang-goyang itu. Nah, itulah pokoknya. Iya itu. Terus tontonan mereka juga tolong diawasi ya, sesuai usia mereka. Jadi tolong bimbing mereka benar-benar belajar di rumah. Saya bukan melarang sama sekali mereka untuk bermain, karena memang masa mereka itu ada masa bermain. Jadi tolong mengutamakan belajar. Setelah belajar boleh bermain, tapi jangan sampai lupa waktu. Nah seperti itu aja. Jadi inti dari semua ini, terutama di masa pandemi, perlu kolaborasi antara guru, orang tua, dan murid. Sangat, yang namanya pendidikan itu tidak lepas dari triilmuan itu ya. Artiannya ya kalau gurunya saja, istilahnya gurunya aja yang lari, ayo siswanya pengen ini, siswanya ongko lah ya, kayak aja yang gak mendukung. Orang tuanya aja yang pengen, ayo anak saya maju, gurunya tidak mendukung, siswanya tidak mendukung, ya tidak berhasil. Jadi ibaratnya kita gini Wan, buat emang dunia Mas Iwan ya. Sebenarnya gini Mas Iwan, pendidikan itu ibarat kita membuat kopi. Nah, pernah rasa kopi? Apa ya? Pernah ngopi nggak? Enggak. Ibaratnya kita buat kopi. Iya. Kopi itu bahan-bahannya, komposisinya terdiri dari kopi, gula. Nah, kalau mereka sudah antara dua bahan ini dicampur, berarti menimbulkan rasa. Ya kan, maksudnya rasa dari kopi itu. Ibaratkan kita orang tua itu sebagai gula, guru itu sebagai kopi.
dan anak itu rasa dari kopi itu. Kalau kita buat kopi, kebanyakan kopinya rasanya enak tidak? Pahit kan? Tidak enak. Berarti tidak berhasil buat kopi itu. Nah, kalau buat kopi terlalu banyak gulanya, kopinya sedikit, rasanya juga enak. Terlalu manis, tidak enak. Yang enak itu ketika antara takarannya kopi dan gula itu balance, seimbang, maka rasanya itu pas gitu kan, enak. Nah, makanya harus adanya kerjasama antara orang tua dan guru yang seimbang, maka akan menghasilkan anak dengan kualitas yang baik. Ya. Tentunya untuk hari ini cukup ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siska yang telah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang di Teras Kita Podcast pada hari ini. Semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat ya untuk kita khususnya dan umumnya untuk semua penonton Teras Kita. Amin, insyaallah. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.